Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Aku selalu menyapa begitu guys. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi anggap aja itu sebagai ciri khas ya. Baik di general reading atau personal reading, aku selalu menyapa seperti itu. Apa kabar kak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kalau ada yang mau menanyakan tentang kabarku, aku pun sehat-sehat saja. Sama seperti kamu, oke? Mudah-mudahan ada sih yang mau nanya. Ada sih guys beberapa yang menanyakan ya. Terutama untuk komentator di general reading, di video-video yang aku upload ke YouTube gitu. Apa kabar bang? Biasanya dia setelah mengkomentari, kemudian dia tanya, apa kabar bang? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Yes, aku dalam keadaan sehat. Thank you very much ya untuk yang bertanya. Oke, kalau kamu sudah melihat ada lingkaran kuning di sini guys, ya, ini adalah ilmu sihir dan magic yang aku punya. Ini keluar dari aura. Bercanda, bercanda guys. Ini adalah lampu khusus, lampu spesial ya, yang keluar sekali sebulan saja. Kenapa begitu banyak lampu di readingan, di meja readingan Ray? Karena channel ini namanya Be Delightful guys ya, memberi penerangan. Baik dalam bentuk kalimat, dalam bentuk readingan, dan juga dalam bentuk lampu ya, yang fungsinya adalah menerangi. Itu lampu di mana-mana. Ini sebenarnya ada lampunya loh guys. Mari kita lihat. Ah, tuh ada lampunya. Komplit kan lampu semua. Oke. Jadi kalau spesial lamp ini sudah datang, yang datang sekali sebulan aku bilang tadi, lampu khusus ini artinya this is full moon reading ya, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini guys jatuh di zodiak Gemini. Halo Gemini. Aku mau ingatkan lagi Tayo ini Gemini guys, oke? Jadi dia juga perlu mendengarkan readingan ini ya. Untuk kamu yang sun-nya di Sagittarius dan moon-nya di Gemini, mungkin yang akan paling resonate dengan readingan ini ya, karena kita masih di musimnya Sagittarius guys, sampai nanti di tanggal 21 atau 22 ya. Karena itulah readingan ini pun berlaku sampai dengan tanggal 21 dan 22 Desember, di mana Sagittarius season akan ditutup dan kita akan segera masuk ke Capricorn season. Oke, karena Capricorn akan mendapatkan readingan full moon pertama guys, tapi nanti di Januari, oke. Aku juga buat readingan ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Aku akan buka 6 kartu dengan semi Celtic ya, setelah membuka oracle tentunya mengenai clue atau petunjuk yang perlu kalian ketahui dalam menghadapi full moon season ini. Lalu di akhir readingan aku akan ambil untuk masing-masing zodiak satu kartu nasihat guys dari oracle yang sangat berharga ini, karena isinya nasihat semua. Untuk yang suka dinasihatin aja ya. Kalau yang nggak suka dinasihatin nggak apa-apa, bisa di skip. Nanti di akhir readingan ya, di akhir readingan. Dan kemudian akan ada video extended khusus untuk Gemini, karena kamu yang mendapatkan sinar bulan purnama yang paling terang gitu ya, even itu adalah sisi gelapmu cie. Karena moon itu kan dikenal sebagai sisi gelap ya guys. Dan sunmu mungkin di Sagittarius, kamu yang akan merasakan efek yang paling kuat dari full moon reading ini, oke? Dan kamu akan mendapatkan video extended ya. Jadi kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan nantinya di readingan semi Celtic atau nama kartunya, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail ya guys mengenai full moon reading ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif khusus untuk satu zodiak saja guys. Gemini, 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 my Gemini. Kamu adalah zodiak nomor satu di dalam pikiranku Gemini ya, setelah Pisces ya. Setelah itu Scorpio, kemudian Taurus ya. Semua dong kalau gitu. Oke, karena ini dipakai nanti, jadi aku singkirin dulu ya biar nggak terlalu ribet banget ini meja. Nah, kita akan ambil 3 kartu dari sini guys, untuk all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces. Karena ini readingan untuk all zodiac sign. Full moon itu readingan untuk all zodiac sign. 3 kartu ini akan menjadi petunjuk atau clue mengenai situasi yang kalian hadapi hingga tanggal 21-22 Desember 2022 ini, oke? Kita akan segera mulai saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, full moon reading in Gemini, December 2022. Thank you. Oke, kita akan segera mulai saja 3 kartu. Yang pertama, halo. Ya, yang kedua, oke. Satu lagi, iya.
Yang pertama katanya ada prosperity sister are happiness and joy. Jadi guys, untuk mendapatkan prosperity, prosperity itu bukan menunya McDonald ya. Dulu sih ada zaman dulu banget. Masih ada nggak sih menu McDonald prosperity? I don't know. Tapi yang jelas prosperity itu adalah kemakmuran ya, kemakmuran dalam hal duniawi tentunya guys ya. Dan saudaranya adalah kebahagiaan katanya. Jadi untuk bisa mendapatkan kemakmuran duniawi, kita harus merasa happy dulu guys. Jadi kalau nggak bisa bahagia atau nggak bisa happy dalam menikmati hal-hal duniawi, maka itu bukan disebut sebagai prosperity guys. Itu bukan kemakmuran, oke? Hati-hati dengan hal duniawi yang dikejar guys, oke? Ini pesan penting untuk kamu di full moon ini. Hati-hati dalam mengejar hal duniawi. Kalau sampai itu mengorbankan your happiness atau your joy, ya maka itu bukan prosperity guys. Itu tidak bisa disebut dengan kebahagiaan ya. Harus berdampingan antara hal duniawi dengan kebahagiaan emotion. Itulah yang dikatakan oleh kartu ini guys untuk kamu, oke? Kemudian kartu yang kedua ada Bravely Market Your Magic. Oke, kenapa ya miring banget ya lampunya nggak ya? Kameranya nggak ya? Bravely Market Your Magic. Silahkan kamu jual kemampuanmu guys, atau jangan malu-malu ya menunjukkan hal-hal istimewa dari dirimu. Oke, the magic itu aku anggap ini sebagai hal yang istimewa yang berbeda dari banyak orang. Kita masing-masing punya hal istimewa tentunya ya. Tuhan itu kasih macam-macam bakat untuk kita guys. Untuk itulah kita bisa saling membantu di dunia ini. Dan kamu juga punya. Kamu punya, silahkan jangan malu-malu untuk diterapkan guys di kehidupanmu sehari-hari mungkin ya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuanmu dan kamu bisa, jangan ragu-ragu untuk membantu, kurang lebih begitu. Ada orang yang membutuhkan penjelasan darimu, kamu bisa menjelaskan, jangan ragu-ragu. Silakan dengan berani jual kemampuanmu, oke? Kalau itu bisa menghasilkan uang lebih bagus lagi guys, karena di sini ada disebut dengan prosperity are the sister of happiness and joy. Jadi kalau kamu bisa enjoy ya menjual magic tadi, hal magic dari dirimu itu yang luar biasa dari dirimu, dan kemudian uang mengalir masuk, oh my god, itu bukan bekerja. Katanya kan kalau kita bisa mendapatkan uang dengan melakukan hal yang kita sukai, maka itu bukan bekerja. Karena pola pikir orang itu bekerja sulit guys, cari uang itu sulit, oke? Ada yang cari uang gak sulit kok, ada ya, asal tahan aja gitu, apa istilahnya, konsisten, oke? Dan yang ketiga ada light in the unexpected. Untuk beberapa dari antara kamu yang lagi dalam masalah besar saat ini, wow, funny ya guys, ini kartu light katanya tapi dalamnya gelap. Oke, dan kemudian ini aja yang bentuk cahaya atau putih begitu ya, melambangkan cahaya. Tapi dia tuh kayak tiba-tiba kayak sambaran petir di siang bolong, tapi bukan menghancurkan, tapi memberi solusi untuk permasalahan besar yang saat ini kamu jalani. Ya, jadi tiga hal penting ini adalah petunjuk atau clue dalam menjalani full moon season ini. Yang pertama, prosperity sister are happiness and joy. Kalau mau menikmati hal duniawi, maka kamu harus happy secara emosional. Yang kedua, bravely market your magic. Jangan ragu-ragu guys untuk mengembangkan bakat dan talentamu yang bisa membantu banyak orang, terutama orang-orang di sekelilingmu yang dekat denganmu ya. Dan yang ketiga ada light in the unexpected. Untuk yang lagi merasa dirinya dalam masalah besar, aduh masalah nggak udah-udahnya. Yang namanya hidup guys, hidup itu ya pasti penuh masalah lah ya, tapi akan ada solusi. Light in the unexpected itu kayak pencerahan dengan cara yang tidak kamu duga-duga, oke? Oke. Kita akan segera buka kartu tarot untuk kamu, kamu, dan kamu ya. Kalau kamu tambah kamu berarti kalian ya. Siapa yang nilai bahasa Indonesianya jago di sini? Bukan aku, oke. Aku akan buka 6 kartu dengan semi Celtic untuk melihat situasi yang terjadi in general untuk all zodiac sign ya guys. Sebelum aku nanti kasih satu persatu zodiak nasihat penting dalam menghadapi full moon season, oke? Holy Spirit. Please bless this reading for all zodiac sign. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is full moon reading in Gemini at Sagittarian season for all zodiac sign. Thank you. Oh, the Nine of Swords. Kalian cakar-cakar aspal guys. Nine of Swords-nya sebenarnya banyak pikiran gitu ya, pusing banget, terlalu banyak yang dipikirin begitu, dan kemudian oh my god, aku nggak bisa tahan lagi, aku nggak bisa menanggung ini semua lagi, kurang lebih begitu. Berarti yang berat saat ini yang terjadi ya guys. The Nine of Swords juga identik dengan overthinking, karena kalian overthinking jadi semuanya terasa berat guys. Sebenarnya kalau nggak terlalu dipikirin maka nggak akan berat. Enjoy the life now, life is now katanya, today.
Life is today. Ya. Kalau kamu overthinking itu biasanya karena kamu memikirkan masa lalu atau memikirkan masa depan yang tidak real. Oke. Kalau kamu memikirkan yang sekarang-sekarang saja, itu akan meminimalisir overthinking. Semakin kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak berpikir terlalu jauh, maka kamu akan bisa meminimalisir overthinking tadi ya. The Nine of Swords. Oke, Queen of Cups. Yang di cross dengan The Strange. Aku melihat ada sesosok wanita di sini guys, karena Queen of Cups ya. Oke, nggak harus wanita sih, yang pasti energinya feminim begitu. Yang mencintai seseorang dengan sangat mendalam. Oke, kalau ini general reading artinya ada cinta yang sangat mendalam, tapi dibutuhkan kekuatan. Karena guys, semua yang mendalam itu dibutuhkan kekuatan, ya nggak sih? Kalau kita mau menyelam ke apa namanya, ke dasar laut yang dalam gitu, itu kan fisik harus kuat ya. Sama seperti kalau kamu ingin menyelami hati seseorang, kamu harus kuat guys. Terutama kalau kamu mau yang dalam-dalam ya. Kalau mau yang di permukaannya saja, yang casual thing, nggak perlu kekuatan. Tapi karena ini mendalam, maka perlu kekuatan. Semakin dalam kamu masuk, kamu harus semakin kuat. Itu resiko. Makanya siapa yang pernah bilang kalau mencintai jangan terlalu berlebihan? Roma Irama. Kalau mencintai jangan terlalu berlebihan. Nanti ya pokoknya bukan semua sih, bukan hanya mencintai sih, semuanya ya. Apa-apapun itu jangan terlalu berlebihan. Nanti kelelep. Oke. Ada The Ace of Wands di sini, new beginning guys. Aku ngelihat new beginning tapi dia sendirian ya nggak sih guys? Perempuan sendirian. Challenge-nya adalah The Strange. This is Major Arcana, artinya universe yang membantu kamu untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi yang dalam-dalam tadi. Emotion yang mendalam tadi, oke. Dan aku lihat ke depannya akan ada keraguan atau kebimbangan mengenai kekuatanmu. Masihkah aku mampu? Masihkah aku bisa? Akankah ini bertahan? Mari kita langsung klarifikasi saja. Dimulai dari The Ace of Wands ya. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading in Gemini for December 2022. Thank you very much. Tema full moon reading kita kalau masih ingat pasti pada lupa deh apa yuk. Ya temanya adalah self assertion ya, atau to make yourself bold. Menjadikan dirimu tegas dan mengajari orang yang perlu kamu ajari supaya mereka bisa menghargaimu. Bagaimana caranya kita bisa mengajari orang supaya menghargai kita? Yang pertama guys, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kita tidak bisa mengajari seseorang kalau kita lack of it ya. Lack of it itu istilah gini, kita nggak punya. Lack itu kekurangan gitu ya. Kita nggak akan bisa ngajarin orang bahasa Inggris kalau kita nggak tahu bahasa Inggris. Kita nggak akan bisa ngajarin orang bahasa Prancis kalau kita nggak tahu bahasa Prancis. Kita nggak bisa ngajarin orang bagaimana caranya menghargai kita kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. The Ace of Wands. Lack of confidence. Kamu nggak percaya diri dengan kemampuanmu untuk bisa bertahan. The Lovers, bisa jadi ada kehadiran pihak ketiga guys. Gemini muncul di sini. Halo Gemini. Ini saudara kamu Gemini Tayu. The Lovers muncul di sini ya karena ini adalah full moon reading in Gemini, dan kemudian The Three of Swords. The Lovers datang bersamaan dengan The Three of Swords. Kemungkinan besar ini third party issue ya guys. Ada masalah dengan kehadiran pihak ketiga yang saat ini sudah meragukanmu, membuatmu ragu guys, apakah kamu masih bisa bertahan atau tidak. Oke, kamu berusaha untuk tampil perfect ya di mata orang mungkin, karena aku lihat ini like a perfect housewife gitu ya guys, atau siapapun ini, bisa jadi laki-laki yang pasti dia tuh kalau kelihatan dari sini kan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang aku pengen sampaikan ke kalian, Ace of Wands itu new beginning, bukan berarti harus berakhirnya sesuatu ya, bukan, karena ini bukan the death card atau the world card. Ace of Wands itu adalah kamu memulai sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kamu melakukan A, dan saat ini atau kedepannya kamu akan mulai melakukan B. Ya, dan aku melihat di sini ada hubungan yang tetap dipertahankan, tapi seseorang akan mengubah sikapnya, bukan seperti yang dulu lagi. That's the Ace of Wands, karena aku lihat ini tunggal. Oke, kita teruskan untuk center of the reading. Ada the Queen of Cups crossed by the Strange. The Strange ini Major Arcana ya guys. Aku udah bilang belum? Biar nggak diulang-ulang. Ya udahlah ya. The Strange ini Major Arcana, dan semua kartu Major Arcana itu dari universe, artinya Tuhan yang aturkan untukmu.
Ini urusan divine artinya ketika kita sedang tidak baik-baik saja kita dikasih the strength. The strength ini akan ditegakkan ke kamu during this full moon season. Berarti sampai tanggal 21 sampai 22 atau 23 Desember nanti kamu akan diberi kekuatan untuk menghadapi ini supaya kamu bisa segera memulai new beginning in your life dengan situasi yang sama tapi dihadapi dengan cara yang berbeda. Nice. Nice. Oke, The Two of Pentacles. Kamu ngerasa nggak yakin, aku bakalan dikasih kekuatan gak sih sama Tuhan gitu ya? Aku bakal bisa nggak sih ngelewatin ini? Bisa ya. Kenapa? Karena the strength datang di sini, maka aku bilang bisa. Kalau aku bilang nggak bisa, berarti aku bilang Tuhan nggak bisa. Oke, The Three of Pentacles, The Hermit, dan kemudian The Two of Pentacles. Kamu akan bisa menghadapi ini asalkan kamu mengubah caramu bertindak ya. Apa yang harus aku ubah, Ray? To make yourself bold. Itu seperti tema untuk full moon readingan kali ini ya, untuk membuat dirimu tegas, mempertegas dirimu, menunjukkan ke semua orang atau ke orang-orang tertentu bahwa kamu juga bisa bersikap tegas dan Tuhan akan menguatkanmu untuk melakukan itu. Oke. Kita teruskan, di fokus ada the Nine of Pentacles. Aku melihat sense of independence yang sangat kuat sekali di sini, guys. Artinya kalau ini adalah romance berkaitan dengan relationship pernikahan atau pacaran begitu, sebenarnya kamu orangnya tangguh banget. Kamu itu orangnya benar-benar strong ya dalam menghadapi permasalahanmu saat ini. Karena kamu sudah jalan sendiri, aku lihat. Aku ngeliat semuanya sendiri, single woman. I'm a single. Single semuanya, guys. Lihat ini. Oke. Dan bukan kebetulan deck ini yang aku pakai untuk membuat readingan kali ini, readingan full moon kali ini, tapi memang aku ingin tunjukin bahwa sendiri pun kamu oke ya. Even relationship ini tetap berjalan, kamu bisa melewatinya dengan kekuatanmu sendiri. Oke. Let me clarify the Nine of Pentacles. Thank you. The Nine of Pentacles. Oke. Kesendirian yang aku lihat kamu fokuskan ini mengarah kepada separated, guys, perpisahan atau lepas dari situasi ini. Oke, fokus dan target itu tidak real karena hanya ada di pikiranmu. Fokus ini ada di pikiran sadarmu dan target ini ada di pikiran alam bawah sadarmu atau subconscious mind istilahnya ya, guys. Ini yang tidak kamu sadari dan ini yang kamu sadari. Oke, yang kamu sadari kamu ingin melepaskan atau keluar dari relationship ini, tapi bukan itu yang sebenarnya kamu inginkan. Ya. Karena guys, Five of Wands. Five of Wands itu konflik batin. Kenapa orang bisa masuk ke Five of Wands? Karena dia memikirkan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, satu. Atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati atau pikirannya. Jadi kalau saat ini melepaskan diri dari relationship ini adalah hal yang kamu pikirkan, maka kamu memikirkannya dengan was-was. Ya nggak sih? Kamu pasti memikirkannya dengan keraguan-raguan, ketidakyakinan akan kemampuanmu. Ya. Jangan dipikirkan kalau memang kamu tidak mampu untuk memikirkannya. Ya. Pikirkanlah sesuatu yang tangible. Ada pakar ekonomi sih. Tangible itu yang bisa dipegang real. Karena aku lihat kamu memikirkan kesana kemari, itu yang membuat the Nine of Swords atau overthinking tadi. Ini pun muncul lagi, Nine of Swords. Ya. Bagaimana kalau seandainya aku berpisah dari pacarku? Bagaimana kalau seandainya aku berpisah dari suamiku? Bagaimana kalau seandainya aku berpisah dari istriku? Bla 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 bla. Nah, kalau memang kamu tidak mau berpisah, jangan dipikirkan, karena itu akan membuat Five of Wands atau konflik batin tadi. Ya. Dengarkan baik-baik suara hatimu. There's no separation, itu yang terlihat di sini. Tapi caraku yang akan aku ubah dalam menghadapi relationship ini. Okay. Beberapa di antara kalian kayak berusaha untuk menyenangkan seseorang, guys, ya. Bukan bucin, but perfectionist. Sama seperti yang aku bilang di bottom of the deck ini, tema dari readingan ini. Kamu tuh kayak pengen menunjukkan ke orang bahwa kamu tuh sempurna. But the foundation is lack, lagi-lagi ya guys ya. Pondasinya itu benar-benar goyang di situ. Jadi yang kamu tunjukkan itu kayak guys, kayak wayang, goyang sana goyang sini gitu, nggak kokoh, nggak tertancap. Kan wayang itu kalau lagi dimainin dalang gitu, goyang sana goyang sini begitu. Orang ngelihatnya gitu sambil nontonnya, ini orang kenapa gitu, sok kelihatan tough, bold gitu, tapi
kebaca dari auranya itu ketakutan, kebaca dari auranya itu nggak yakin begitu guys, oke. The Seven of Wands, kemudian ada the Eight of Pentacles, lalu ada the Three of Cups. Ke kiri dan ke kanan kayak gitu ya. The Page of Cups ini inilah instability tadi yang aku bilang, goyang gonjang ganjing, goyang sana goyang sini kayak wayang yang lagi dimainin. Kalian lihat guys, wajahnya kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ini bertahan pergi, kurang lebih begitu ya. Yang membuat kalian bertahan, aku lihat ada ikatan pentacles di sini atau hal duniawi. Bisa jadi kamu itu berbisnis dengan pasanganmu begitu ya saat ini, atau memang ada hubungan timbal balik yang terjadi ya di antara kamu dengan orang yang lagi kamu fokuskan saat ini, dan itu saling menguntungkan. Let's say misalnya dia yang cari uang, kamu yang menghabiskan uang. Atau dia yang cari uang, kamu yang mengurus rumah tangga kayak begitu ya. Tanpa dia ya kamu mungkin akan kerepotan, dan tanpa kamu dia akan kerepotan, kurang lebih seperti itu. Karena ada teamwork aku lihat di sini, the Eight of Pentacles, dan itu yang membuatmu kayak masih mengelus dada saat ini dalam menghadapi permasalahanmu ini ya. Any kind of problem guys, apapun permasalahannya, just take how it resonates ya. Oke. Di beberapa waktu yang lalu kamu mencoba untuk tidak peduli dengan masalah ini, dan kamu berhasil guys, tapi hanya untuk sementara ya. Kartu The Queen of Swords ini emotionally unavailable. Kamu kayak melari gitu dari masalah ini dan mencoba untuk tidak memikirkan hal yang ribet-ribet ya, yang berkaitan dengan situasimu saat ini. Oke, tapi karena the strength datang untukmu ya di full moon season ini sampai tanggal 21, 22, 23 Desember nanti, maka the Ace of Wands itu harus dimulai. New beginning itu harus dimulai. Dari yang awalnya kamu bodoh amat, kamu nggak boleh bodoh amat lagi, karena ini berkaitan dengan dirimu. Ini berkaitan dengan hidupmu ya guys. Jadi kamu nggak boleh bodoh amat ke dirimu ya. Kamu mungkin bisa bodoh amat ke situasi tertentu atau ke orang tertentu, tapi kamu nggak boleh bodoh amat ke dirimu. Tanpa kamu sadari, sikap bodoh amatmu di beberapa waktu yang lalu, menurutmu adalah sikap yang cerdas. Ya, tapi sebenarnya itu meracuni dirimu sendiri. Itulah yang terlihat di sini guys. Karena itulah the strength diberikan ke kamu, universe kasih kekuatan, keluarlah dari the Queen of Swords, dari emotionally unavailable, dari tanpa emotion, dari bodoh amat, dari cuek amat. Silakan keluar, mulai yang baru di dalam hidupmu tanpa perpisahan, karena kamu tidak menginginkan perpisahan, oke? Tapi ubah sikapmu dalam menghadapi situasi ini. Apa sikap yang harus diubah? Yes, kembali lagi kita ke tema full moon reading kali ini, self-assertion, to be bold. Menunjukkan sikap tegasmu dan menjadi tegas ya. Berhentilah melakukan segala sesuatu yang tidak kamu sukai, guys. Itu yang paling penting ya. Jangan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ini bisa dalam hal apa saja, just take how it resonates ya. Bisa jadi ini dalam pekerjaanmu, tapi aku mengambil contohnya dalam romance, karena banyak orang yang senang baca atau dengar video, lihat video tarot itu kalau berkaitan dengan romance. Oke, bisa jadi ini mengenai pekerjaanmu. Artinya kalau dulu kamu mencelak gitu, nggak bisa tegas menghadapi bosmu mungkin ya, menghadapi perusahaan yang memperlakukanmu dengan tidak tegas, saatnya dengan tidak baik begitu. Nah, saatnya kamu bersikap tegas ya. Tidak perlu keluar dari perusahaan tersebut, tapi bersikap tegas. Bagaimana caranya? Dimulai dari dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri. Oke. Dan ada power yang keluar guys. Dengan the strength ini ditegakkan untukmu, oke, major arcana ditegakkan untukmu, powermu keluar. Ketika powermu keluar, disitulah kamu bisa menunjukkan ketegasanmu. Oke, dan orang akan melihatnya. Orang tidak akan sembarangan padamu. Orang akan respect. Setelah kamu respect ke dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri, maka orang-orang di sekelilingmu pun akan menghargaimu. Itu yang aku lihat efek sampingnya. Bukan efek sampingnya, itu jelek ya. Near future-nya ya, hingga 6 bulan ke depan. Jadi manfaatkanlah momen full moon ini untuk menjadi tegas ke dirimu sendiri, untuk respect ke dirimu sendiri, sehingga orang-orang akan bisa jauh lebih respect ke kamu. Karena kamu sudah menunjukkan ketegasan ke dirimu sendiri, dan kemudian ketegasan
untuk orang-orang di sekelilingmu yang lagi berdealing samamu saat ini, yang lagi ada urusan samamu saat ini, oke? Jangan mau ditekan-tekan lagi guys, jangan mau diintimidasi, apalagi dibully. Aduh, udah nggak zaman ya, udah nggak zaman, oke? Ketika kamu yakin kalau kamu bisa menghargai dirimu sendiri, maka itu sama seperti kamu mengajari orang untuk menghargaimu, guys. Seperti apa kamu menghargai dirimu sendiri, maka seperti itulah kamu mengajari orang untuk menghargaimu, ya. Dan aku senang dengan hasilnya ini karena ada kolaborasi antara Major Arcana dan Minor Arcana yang aku lihat di sini, guys. The Strange dengan The Ace of Wands, The Strange dari Universe dan The Ace of Wands dari dirimu sendiri, dan kemudian muncullah Emperor di sini yang adalah simbol dari power atau kekuatanmu. Oke, Oke guys, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu yang saat ini sedang mencela-mencele ya, karena inilah waktu yang tepat guys untuk bersikap tegas, to be bold. Oke. Self assertion, menunjukkan ke semua orang tentang ketegasanmu. Oke. Kita akan segera melihat pesan-pesan dari sponsor. Enggak guys. Pesan untuk masing-masing zodiak ya di full moon reading kali ini. Aku ambil dari deck oracle yang ini. Kita akan segera mulai dari Taurus dan nantinya berakhir di Pisces. Gemini akan aku tutup karena Gemini akan mendapatkan perlakuan khusus di video extended ya. Kita segera mulai saja. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading in Gemini, December 2022. Thank you. Aku shuffle 3 kali saja dan dibagi 3, lalu membiarkannya mengalir secara alami guys. Dimulai dari Taurus yang pertama. Ada harmony. Oke. Yang paling penting dari to make yourself bold atau membuat dirimu tegas tadi adalah tentang harmoni guys. Jadi kalau kamu memang masih ingin mempertahankan hubungan ini ya, hubungan apapun itu guys saat ini yang lagi bermasalah karena kamu mencela-mencela atau tidak tegas, maka saatnya untuk bersikap tegas supaya harmoni itu bisa terwujud. Oke. Selama ini kamu sulit untuk merasakan yang harmonis. Hubungan ini tidak bisa harmonis karena memang kamu tetap melakukan hal yang salah. Hal yang sama yang salah, yaitu mencela-mencela tadi, Taurus. Karena itulah silakan diubah sikapmu ya. Ace of Wands itu adalah new beginning, mulai yang baru, tetap di situasi yang sama, tapi caramu berbeda. Kamu harus bisa bersikap lebih tegas untuk mendapatkan harmoni. Harmoni ini akan datang ketika kamu bersikap tegas kepada orang yang lagi dealing padamu saat ini. Oke. Kita teruskan untuk Virgo guys. Di Virgo ada contemplation katanya. Ini tentang merenung guys Virgo. Kamu mungkin belum tahu bagaimana cara untuk membuat dirimu tegas ya dalam menghadapi situasi ini. Kamu hanya perlu bertanya ke dirimu sendiri. Virgo itu kartunya Hermit guys. Orang-orangnya bijaksana ya enggak sih? Yang jelas kamu harus make list ya buat daftar apa yang selama ini kamu lakukan sehingga situasi tidak berubah, alias kamu itu masih mencela-mencela dan seseorang tidak menghargaimu ya. Dan silahkan diganti. Dari list tersebut kamu buat kayak opposite-nya guys yang harus kamu lakukan berikutnya. Let's say misalnya kamu just say yes begitu ya, sehingga kamu mencela-mencela dan kamu tidak dihargai. Kemudian kamu garis panah ke kanan. Sometimes I need to say no. Kadang-kadang aku harus bilang tidak. Aku tidak harus selalu bilang iya. Kadang-kadang aku harus menolak. Aku tidak harus selalu menyetujui. Ada yang harus kamu ubah dan perubahan itu bisa kamu dapatkan dengan kontemplasi katanya. Kontemplasi itu merenung ya guys. Silakan mencari tempat yang sepi dan pikirkan cara yang paling spesifik atau yang paling cocok untukmu supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih tegas ya. Kita teruskan untuk Capricorn guys. Di sini tertulis understanding, pengertian. Aku merasa kamu itu tidak bisa bersikap tegas karena kamu tidak bisa mengajari orang yang lagi dealing samamu saat ini mengenai apa yang harusnya dia lakukan kepadamu. Ya, jadi dia tidak memahamimu sama seperti kamu tidak memahami dia. Oke. Jadi kalau kamu memang menginginkan hubungan ini tetap berlanjut, maka sebaiknya kamu sudah mulai belajar untuk memahami dia dan mengajari dia bagaimana caranya untuk memahamimu. Itu adalah bagian dari make yourself bold atau membuat dirimu tegas guys. Jadi kamu jangan ragu-ragu untuk bilang seharusnya kamu begini dong merespon aku. Kalau aku berbuat seperti ini harusnya kamu begini. Atau kamu berani bilang aku tidak suka hal ini darimu. Bisa nggak kamu tidak melakukan ini padaku? Oke, dalam situasi apapun ya guys ya. Yang jelas kamu harus bisa mengajari dia
bagaimana cara untuk memahamimu. Itu adalah bentuk ketegasan yang perlu kamu pelajari guys di full moon season ini, oke? Kita akan teruskan untuk Aries, ada kartu komitmen guys. Kalau kamu sudah mulai tegas ke dirimu, khusus untuk Aries nih ya, yang paling penting adalah komitmen ke depannya. Jangan hari ini tegas, besok kembali mencela-mencela. Jangan hari ini kamu bisa bersikap tough gitu ya guys, bold, dan kemudian karena dia melakukan sesuatu, kamu kembali ke sifatmu yang lama sehingga kamu itu didominasi atau kamu itu tidak dihargai ya. Khusus untuk Aries nih, kekonsistenan atau komitmen untuk tetap tegas itu sangat diperlukan. Oke. Kita akan teruskan untuk Leo. Halo Leo. Oke, nasihat untuk kamu di full moon reading ini ada expression. Kamu kebanyakan diam Leo, dia apa-apain aja diem. Udah nggak musim diam-diam aja Leo ya. Bisa jadi kamu itu menganut sistem yang konvensional. Misalnya kalau seseorang mengatakan begini ke kamu, maka kamu tidak boleh lawan, misalnya begitu ya. It's okay guys, tidak semuanya harus dilawan ya, tapi yang jelas tegas itu pun diperlukan. Tegas memang nggak harus selalu melawan, tapi tegas itu hanya bertujuan agar kita dihargai. Oke, kalau diam itu membuatmu tidak dihargai, berarti saatnya kamu speak up, saatnya kamu bicara. Oke, karena kamu tidak ingin tidak dihargai. Kamu ingin dihargai di dalam relationship ini. So, talk ya, bicara. Jangan disimpan-simpan dan jangan hanya didiamkan, tapi ekspresikan. Itu katanya untuk kamu Leo. Kita akan lanjutkan untuk Sagittarius guys. Di sini tertulis self care. Kamu terlalu banyak mengurusi orang, Sagittarius. Di sini dibilang urus dirimu sendiri. Beberapa dari antara kalian mungkin saking sibuknya mengurusi orang, mulai dari ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin rumah gitu, sampai lupa untuk berdandan, lupa untuk merawat diri, lupa untuk menjaga kesehatan begitu ya. Khusus Sagittarius nih, kalian disuruh untuk lebih banyak memperhatikan diri atau merawat diri. Itu pun salah satu bentuk dari ketegasan. Ya, artinya kalian peduli ke diri sendiri, kalian menghargai diri sendiri. Dan bentuk self care itu nanti akan bisa terlihat oleh orang yang lagi dealing sama mu saat ini energetically. Ya, kalau kalian tambah keren, tambah cantik, tambah ganteng begitu, dia kan akan jauh lebih menghargai what's going on. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Sagittariusku berubah? Dari situ kamu akan bisa mengajari dia bagaimana caranya untuk menjaga kamu setelah kamu berhasil take care of yourself. Oke? Oke guys, kita akan lanjutkan untuk Libra. Libra katanya ada acceptance, menerima di sini guys, oke. Yang aku lihat di sini untuk para Libra, kebanyakan dari kalian kayak deny gitu guys, ya kayak menganggap ini adalah relationship yang jelek, yang sakit, toxic relationship. Menurut kalian saat ini kalian berada bersama orang yang salah. Menurut kalian saat ini kalian berada di situasi yang salah. Tapi dari readingan yang aku buka untuk kamu tadi dengan semi Celtic 6 kartu tadi, kamu berada di posisi yang tepat saat ini ya. Kamu berada di titik yang tepat karena the strange datang untuk membantumu ya. Itulah saatnya, inilah artinya saatnya kamu menerima bahwa kamu berada di tempat yang tepat. Yang salah adalah caramu bersikap atau bertindak Libra, sehingga saat ini kamu tidak dihargai ya. Yang salah itu adalah sikap mencela-mencelamu, bukan situasinya. Kalau kamu bisa mengubah sikapmu, maka kamu bisa mengubah situasinya dan hubungan ini bisa terselamatkan. Oke? Oke guys. Berikutnya ada Gemini. Aku akan tutup kartu ini karena Gemini akan mendapatkan video extended. Kita teruskan untuk Aquarius. Aquarius katanya ada kind hearted. Kamu orang yang baik Aquarius, tapi jangan terlalu baik guys ya. Kamu baik ke semua orang kecuali ke dirimu sendiri. Kamu bisa bersikap ramah, memuji setiap orang, tapi kamu tidak bisa ramah atau tidak bisa memuji dirimu sendiri. Itu yang aku rasakan di sini Aquarius, oke? So stop that guys ya. Sebelum kamu baik ke orang lain, baiklah ke dirimu sendiri dulu. Karena itulah tema dari full moon reading kita ini ya. To make yourself bold. Begitu baik ke dirimu sendiri, kamu akan bisa membuat batasan-batasan tentang bagaimana kebaikan yang seharusnya kamu terima dari orang lain. Oke, kalau kamu tidak tahu bentuk kebaikan seperti apa yang layak kamu terima, maka kamu tidak bisa berharap kebaikan dari orang lain. Kamu gak bakal tahu kebaikan seperti apa yang seharusnya diberikan orang kepadamu. So be kind ya to everybody after yourself. Baik-baik dulu ke dirimu, baru kemudian baik ke orang lain, oke? Oke guys, kita akan teruskan untuk water sign. Yang pertama ada Cancerian,
effort, katanya di sini usaha. Sudah sejauh mana usaha yang kamu lakukan sih? Ada knalpot racing. Sudah sejauh mana usaha yang kamu lakukan untuk bisa membuat dirimu tegas? Cancerian, oke? Jangan-jangan nggak ada. Ya, kamu menganggap itulah hal yang harus terjadi pada dirimu. Itulah yang harus kamu rasakan, itulah yang harus kamu jalani. Dan kamu saat ini sedang menyalahkan semuanya, menyalahkan dunia, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tuamu, tetanggamu, semua kamu salahkan karena kamu berada di keadaan yang tidak enak seperti saat ini. No, ya. Yang ditanyakan ke kamu khusus untuk kamu Cancer yang sudah sejauh mana usaha yang kamu lakukan agar orang bisa menghargaimu. Oke, karena guys, penghargaan dari orang itu tidak datang begitu-gitu saja. Cancer ya. Pasti karena kita melakukan sesuatu makanya kita direspek oleh seseorang, ya kan? Dan itu yang perlu kamu pertanyakan ke dirimu sendiri. Sejauh ini, sudah seberapa besar usahamu untuk membuat orang bisa menghargaimu? Silakan ditanyakan ke diri sendiri, nggak usah dijawab ke aku ya. Kamu yang tahu. Kita teruskan untuk Scorpio. Halo Scorpio. Differences. Mungkin kamu Scorpio dealing sama Gemini karena Gemini ini berkaitan atau the lovers ya guys, kartunya Gemini ini berkaitan dengan differences atau perbedaan begitu ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan sekali antara kamu dengan orang yang lagi dealing denganmu saat ini ya. Dan aku ngelihat kamu mengikuti ke dia. Sebenarnya perbedaan itu guys nggak bisa disatuin. Itu ajaran yang sesat. Ada yang bilang bahwa dua yang berbeda maka disatukan itu diaduk, digodok sampai jadi satu. No, no ya. Kalau begitu keadaannya kalian akan kehilangan jati diri masing-masing. Kamu itu unik, Scorpio, dan orang yang lagi dealing sama mu saat ini pun unik. Begitu banyak perbedaan di antara kalian berdua. Begitu kalian bisa menghandle-nya, itu akan menjadi balance, seimbang. Oke. Kamu kayak lagi mencoba untuk menekan dirimu supaya kamu menyatu dengan seseorang. Dan itu tidak sehat guys, itu hubungan yang tidak sehat ya. Artinya kamu akan makan hati dalam situasi ini hanya untuk menyenangkan seseorang. Terimalah perbedaan antara kamu dengan dia dan kemudian buat boundaries supaya kamu bisa tetap tegas. This is me, inilah diriku, dan kita sebaiknya saling menghargai perbedaan masing-masing. Kalau dia memang orang yang tepat untukmu, dia akan bisa menghargaimu, sama seperti kamu juga bisa menghargai perbedaannya. Sudah sekian lama kamu menekan dirimu untuk bisa menghormati dia, sudah tiba waktunya dia menghormatimu. Scorpio, oke? Oke guys, kita akan lanjutkan untuk zodiak yang terakhir ada Pisces. Pisces mendapatkan kartu stillness, yakin, tetap, teguh, tidak berubah ya. Aku merasa dari 12 zodiak yang aku reading, nggak tahu deh Gemini ya karena masih tertutup. Pisces yang paling keras kepala guys. Ya menurut Pisces saat ini yang terjadi adalah hal yang seharusnya terjadi. Ketika saat ini tidak ada orang yang tidak menghargaimu begitu ya karena kamu tidak tegas, menurutmu itulah yang seharusnya terjadi. No, ya setelah kamu melihat readingan full moon ini yang jatuh di Gemini ini, yang saat ini sedang kamu dengar. Oke, tidak ada yang seharusnya terjadi jika itu tidak kamu inginkan. Apalagi itu yang berkaitan dengan orang. Selama kamu masih bisa melakukan perubahan, silakan diubah. Oke, tidak ada yang aturan pakem mengenai sebuah relationship bahwa yang satu harus dominan dan yang satu harus inferior sehingga hubungan bisa langgeng atau harmonis atau bertahan gitu. No, no, ya. Selama kamu tidak bisa enjoy this relationship, maka relationship itu tidak sehat bagimu. Kalau kamu tidak bisa menikmati hubungan itu hubungan yang tidak sehat. Banyak orang yang bertahan di hubungan yang tidak sehat, itu pilihan. Kalau kamu mau bertahan dengan stillness ini kartu stillness, silakan. Tapi jangan sampai guys, ketika kamu sudah menonton video ini, kamu masih tetap bersikeras. Karena kan aku sudah kasih tahu bagaimana caranya untuk membuat dirimu tegas, ya, dan membuat orang yang lagi dealing sama mu saat ini bisa menghargaimu, sama seperti kamu menghargai mereka. Oke guys, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces ini, maka berakhir pula lah guys readingan full moon in Gemini untuk bulan Desember 2022 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Amin, amin, amin. Thanks God. Seperti yang aku janjikan di awal, Gemini akan mendapatkan video extended. Kita akan bahas kartu ini. Ini adalah kartu nasihat dan aku akan bukakan semi Celtic lagi untuk kamu untuk membahas lebih detail tentunya ya mengenai full moon ini karena kamu yang dapat
sinar bulan purnama yang paling terang kali ini, oke? Jadi akan ada special treatment untukmu, oke? Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif via Gemini. Oke, all zodiac sign itu yang aku punya untuk kamu guys di readingan full moon kali ini. Thank you very much for watching dan selamat berjuang untuk menjadi tegas guys. Selamat berjuang untuk menjadi tegas, oke? All the best for you. Dadah.